Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dan fungsi dari sistem pertahanan tubuh ini. Nah, yang kedua untuk menganalisis perbedaan antara antigen dengan antibodi. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengidentifikasi jenis-jenis dari pertahanan tubuh. Kemudian yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk menyajikan gangguan atau penyakit dari sistem pertahanan tubuh. Nah, sekarang apa itu sistem pertahanan tubuh atau sistem imunitas tubuh? Nah, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini merupakan sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Nah, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Nah, sistem imun ini sangat berperan aktif dalam tubuh kita karena dia melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Nah, jika sistem imun ini bekerja dengan benar, maka sistem akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri maupun virus yang ada dari luar tubuh kita. Nah, contohnya itu misalkan ada nyamuk yang menggigit kita, misalnya di tangan kita nih. Kemudian nyamuk mengisap darah kita. Kemudian timbullah respon dari tubuh kita yaitu berupa bentolan. Nah, bentolan ini merupakan respon karena tubuh itu melawan berbagai semacam virus maupun bakteri yang dibawa oleh nyamuk. Makanya kita merasa gatal maupun terjadi bentolan muncul di tubuh atau di tangan kita. Nah, kemudian yaitu fungsi dari sistem imun ini yang pertama itu untuk sebagai sistem pertahanan tubuh. Nah, apa maksudnya? Sistem imun ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan berbagai benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia sangat berperan aktif dalam tubuh kita. Dia cepat merespon berbagai virus yang mulai mengenali tubuh kita. Nah, kedua yaitu keseimbangan homeostatis. Keseimbangan ini maksudnya itu dia merupakan memberikan perlawanan untuk melindungi tubuh dari serangan luar gitu. Nah, fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh, nah dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada perbaikan jaringan. Nah, seperti namanya perbaikan, berarti dia memperbaiki jaringan dengan cara memecahkan atau menghancurkan jaringan sel yang sudah rusak atau mati yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, perbedaan dari antigen dan antibodi. Nah, sebenarnya apa itu antigen dan apa itu antibodi? Nah, antigen itu merupakan zat asing atau zat yang tidak berada di dalam tubuh. Nah, dia zat yang berasal dari luar tubuh kita, seperti virus, bakteri, maupun mikroba lainnya. Nah, kemudian antibodi. Nah, antibodi ini merupakan satu zat yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk merespon dari antigen atau untuk memberikan perlawanan terhadap antigen apabila masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang perbedaan yang pertama itu secara umum antigen itu terbuat dari protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, ini merupakan penyusun dari antigen. Nah, sedangkan antibodi itu hanya terbuat dari protein. Nah, kemudian antigen ini akan memacu pembentukan antibodi. Artinya, apabila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh, maka antibodi akan merespon, kemudian akan berikatan dengan virus tersebut. Nah, setelah itu tubuh kita akan membuat antibodi dari virus yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu. Nah, misalnya begini, kalian bisa lihat gambar di samping, itu kan ada antigen dan antibodi. Nah, pada antibodi dan antigen itu, setiap ujungnya itu memiliki bentuk seperti segitiga, bulat, maupun kubus. Nah, setiap misalnya ujung dari antigen atau misalnya virus itu memiliki bentuk seperti bulat gitu kan. Nah, pada antibodi memiliki bentuk seperti huruf Y. Nah, nanti Y ini akan berikatan dengan antigen, ujung dari virus tadi, misalnya yang bulat tadi. Nah, maka antibodi akan mengenali virus ini dan membuat antibodi. Apabila virus ini datang lagi ke tubuh kita, antibodi akan merusak jaringan ini karena dia bersifat jahat di tubuh kita. Nah, jadi sebelumnya antibodi akan mengenali dulu apakah antigen ini baik atau buruk bagi tubuh kita. Nah, apabila buruk, dia akan merusaknya. Nah, apabila antigen ini misalnya vaksin,
Nah, vaksin ini baik untuk tubuh kita untuk mempertahankan sistem imun kita. Nah, maka antibodi akan memperbolehkan antigen ini masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sedangkan kepada antigen itu akan mengikat antigen pada tempat tertentu ya. Tempat tertentu dari antigen. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga, bentuk dasar dari antigen itu ada 3. Yang pertama ada eksogenus, endogenus, dan autoantigen. Nah, pada eksogen ini merupakan antigen yang memasuki tubuh dari luar. Nah, misalnya melalui inhalasi atau konsumsi atau injeksi dari suntik. Nah, respon dari imun terhadap antigen eksogen ini bersifat subklinis. Nah, antigen ini diambil dari sel penyajian antigen atau biasa disebut dengan CPA dengan endositosis atau fagositosis dan diproses dalam fragmen. Nah, beberapa antigen ini memasuki tubuh sebagai antigen eksogen dan kemudian menjadi antigen endogen, misalnya virus intraseluler. Kemudian antigen intraseluler ini dapat dilepaskan kembali ke aliran darah setelah sel terinfeksi dihancurkan. Nah, kemudian endogen. Nah, endogen ini adalah antigen yang telah dihasilkan di dalam sel. Nah, sebagai hasil metabolisme sel normal. Nah, atau karena infeksi virus dan bakteri intraseluler atau bakteri yang sangat kecil. Nah, fragmen antigen ini akan ditemukan pada permukaan sel dalam kompleks dengan molekul MHC kelas 1. Nah, kemudian yang ketiga itu autoantigen. Nah, autoantigen ini adalah protein normal atau kompleks protein dan juga disebut dengan DNA atau RNA yang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, autoantigen ini terjadi pada pasien yang menderita penyakit autoimun tertentu. Nah, antigen ini seharusnya tidak dalam kondisi normal dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Tetapi pada pasien tertentu, terutama pada faktor genetik dan atau kondisi lingkungannya gitu. Nah, sedangkan pada antibodi itu memiliki 5 bentuk dasar. Nah, ada yang namanya imunoglobulin atau bisa disingkat dengan IG. Nah, ada yang namanya IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Nah, setiap bentuknya ini memiliki perannya masing-masing. Nah, pada IgG ini merupakan jenis antibodi yang dapat menembus atau masuk pada plasenta ibu hamil. Nah, untuk melindungi janin kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, kemampuan ini dimiliki IgG karena ukurannya sangat kecil, jadi dia dapat menembus plasenta dari sang ibu. Nah, IgG ini dapat hidup pada darah sampai beberapa hari, bahkan beberapa tahun lamanya. Nah, karena antibodi IgG ini beredar di dalam darah, kelenjar, getah bening, dan usus. Nah, ketika antigen masuk, maka antibodi ini akan memakai aliran darah untuk menuju ke tempat lokasi masuknya antigen tadi. Nah, IgG ini mempunyai efek yang tinggi dalam pertahanan tubuh atas bakteri dan virus dan dapat menetralkan asam yang ada di dalam racun antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lebih dari itu, antibodi IgG ini juga mempunyai kemampuan khusus, yakni dia dapat menembus dan menyelip antara sel-sel dan menghilangkan bakteri yang masuk ke dalam sel kulit kita. Nah, kemudian ada IgA. Nah, IgA ini merupakan jenis antibodi yang dapat melindungi janin dalam tubuh dalam kandungan ibu supaya terbebas dari kemungkinan masuknya antigen yang dapat mengakibatkan terganggunya tubuh janin. Nah, tapi antibodi IgA ini dalam tubuh ibu itu akan menghilang ketika bayi dilahirkan. Nah, tapi karena adanya kandungan IgA tadi di dalam ASI, maka bayi tetap memperoleh perlindungan. Nah, IgA ini mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk memilih lokasi penempatan di area tubuh yang lembab seperti air mata, ASI, air liur, darah, kantong udara, lendir, getah lembung, dan sekresi usus. Nah, hal ini disebabkan karena sifatnya yang sama seperti bakteri yang suka terhadap daerah lembab untuk dibuat sebagai markasnya istilahnya gitu kan. Nah, kemudian ada IgM atau imunoglobulin M. Nah, IgM ini ada di dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. IgM ini adalah jenis antibodi pertama yang menyerangkan terhadap antigen apabila ada antigen yang masuk. Istilahnya dia apabila kita terjadi luka, maka dia akan langsung sigap
pergi ke tempat daerah luka itu agar melindungi daerah luka terhindar dari masuknya bakteri dan virus ke dalam yang terjadi luka pada tubuh kita. Nah, janin yang dalam darah memperoleh perlindungan dari IgM. Pada umumnya kehamilan sekitar 6 bulan. Nah, produksi IgM ini akan terjadi peningkatan apabila sedang terjadi pertarungan antar antibodi melawan antigen. Nah, selanjutnya itu ada imunoglobulin D atau IgD. Nah, IgD ini dapat dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. Antibodi IgD ini tidak dapat bertindak sendiri, tapi dia akan menempel pada permukaan sel T. Nah, seperti yang kita tahu, sel T ini sejenis sel darah putih yang biasanya kita temui dalam bentuk nanah. Itu merupakan sel darah putih yang bekerja untuk melawan virus atau bakteri yang membahayakan bagi tubuh kita. IgD ini kan tidak dapat bertindak sendiri, maka dia akan menempel pada sel T. Nah, maka dia akan membentuk sel T untuk menangkap antigen-antigen yang berada di sana. Nah, kemudian ada imunoglobulin E atau IgE. Nah, IgE ini beredar dalam darah dan mempunyai tugas untuk memanggil pasukan-pasukannya untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, antibodi ini akan mengakibatkan reaksi alergi menjalankan tugasnya. Nah, untuk itu orang yang sedang terkena reaksi alergi di dalam darahnya itu meningkatkan produksi IgE ini. Nah, perbedaan yang terakhir itu pada antigen, dia akan pada prosesnya menyebabkan penyakit atau reaksi alergi. Ya, karena dia pada umumnya bersifat parasit, ya, antigen ini seperti bakteri, virus. Nah, kemudian tapi pada antigen ini tidak semuanya itu bersifat merugikan. Nah, misalnya pada vaksin atau semacam serum. Nah, ini sangat berguna untuk tubuh kita untuk mempertahankan sistem imun kita. Ibaratkan dia sebagai pengganti membuat antibodi dalam tubuh kita. Jadi vaksin disuntikan ke dalam tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dan untuk memperkenalkan bahwa si antigen ini tidak bagus untuk tubuh kita. Makanya antigen juga ada antigen juga yang sangat berguna bagi tubuh kita gitu. Nah, kemudian ada jenis dari pertahanan tubuh kita. Nah, ada yang namanya itu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, kekebalan aktif sendiri merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh kita. Nah, karena tubuh membuat antibodi sendiri. Nah, kekebalan aktif ini terbagi dua, yakni alami dan buatan. Nah, alami ini akan kebal dengan penyakit yang sudah dialami. Nah, misalkan kita sudah pernah terkena penyakit cacar. Tubuh sudah membuat antibodi cacar ini. Dia sudah mengenali cacar ini sebagai sel yang jahat. Makanya dia sudah membentuk antibodi. Nah, maka tubuh tidak akan memperbolehkan penyakit ini untuk masuk kedua kalinya, contohnya pada cacar ini tadi. Nah, sedangkan pada buatan itu dengan proses vaksinasi. Vaksinasi ini sebenarnya merupakan virus yang sudah dilemahkan. Nah, kemudian ada kekebalan pasif. Nah, kekebalan pasif ini merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis dalam tubuh, melainkan tinggal memakainya saja. Nah, kekebalan pasif juga terbagi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, pada alami itu pemberian antibodi dari ibu ke bayi pada ASI eksklusif, ya, karena ibu menyalurkan antibodinya kepada si bayinya. Nah, kemudian yang buatan itu merupakan penyuntikan antibodi yang diekstrak dari individu ke tubuh orang lainnya sebagai serum. Nah, dia seperti vaksin tetapi berbeda. Nah, bedanya itu vaksin kan bedanya itu pada serum ini lebih bertahan lama dan bisa dapat bertahan seumur hidup. Nah, yang terakhir ini ada gangguan atau penyakit sistem imun. Nah, yang pertama itu alergi. Nah, alergi atau biasa disebut dengan hipersensitivitas. Nah, pada umumnya orang pasti ada yang mengalami alergi, entah itu alergi makanan, alergi debu, cuaca, dan sebagainya. Nah, alergi ini terjadi karena peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Artinya dia
Artinya, ini merupakan reaksi abnormal yang terjadi pada seseorangnya. Umumnya, alergi ini akan bersifat khusus dan hanya muncul jika penderita melakukan kontak dengan penyebab alergi. Nah, alergi ini dapat diturunkan dari orang tua atau keluarga terdekat. Nah, seseorang yang mengalami alergi akan mengalami gangguan emosi, konsentrasi, dan lain-lain. Nah, kemudian ada penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini merupakan suatu sindrom atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, pada tubuh manusia, virus HIV ini hanya akan menyerang sel yang memiliki protein tertentu. Nah, protein itu adalah yang terdapat pada sel darah putih. Nah, apabila virus HIV ini menginfeksi tubuh manusia, maka akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, akibatnya penderita HIV/AIDS ini akan mudah terinfeksi berbagai jenis penyakit. Nah, penderita HIV positif penderita HIV ini umumnya masih dapat hidup dan hidup dengan normal dan tampak sehat, tetapi dapat menularkan virus HIV. Nah, bagaimana cara penularannya? Itu bisa melalui suntik dan berhubungan badan seperti itu. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil positif dari apa yang saya jelaskan dan kalian dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.